wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa derajat tingkatan bagi siapa saja yang mempunyai iman, yang beriman, yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina utul ilma darajat, juga orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah itu menginginkan seorang hamba itu baik, maka ia difahamkan tentang agama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mulai kita belajar bersama kitab Nasaihil Ibad, Munabbihatin 'alal istidad liyaumil mi'ad, sebagai peringatan, nasihat untuk hamba, sebagai peringatan untuk persiapan kelak. Maka mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sampai di makalah ke pinten nggih? 5 nggih. 5 nggih. Makalah ke-5. Makalah saniyah, makalah rabi'ah, makalah khamisah. Nah, ini nggih. Al-maqalah al-khamisah. Umudunya dhalimatun, kemarin sempat sedikit kita singgung. Baik, saya akan terangkan tentang bab ini. Makalah ke-5, ke-6 sekarang ini, Masya Allah. Ke-6. Makalah ke-6. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-maqalah as-sadisah an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Barang siapa yang mencari sebuah ilmu, sebenarnya hakikatnya dia itu sedang mencari surga. Sedangkan mencari surga, karena surgalah yang dicari. Termasuk juga ilmu apapun. Misalkan ilmu matematika, ilmu fisika, ketika semuanya disandarkan kepada Allah, maka ingin menjadi nilai iman. Misalkan jenengan belajar tentang fisika, tentang gaya, ketika dilempar batu itu ke atas langit, maka ketika sampai titik nol, tidak ada gaya, maka akan kembali ke bumi. Berarti ada gravitasi. Kita lalu bayangkan, masa Allah, andai kata bumi ini tidak ada gravitasi,
Lalu bagaimana susahnya kita wudu? Nggih mboten. Kan kayak durang kasa kan airnya ngawang gitu ya. Lenjengan nyawu-nyawu lah susah. Nggih mboten. Ya Allah, alhamdulillah. Ketika itu kita sandarkan iman, maka semuanya menjadi niat ibadah. Semuanya terlebih nilai agama yang nanti akan jadi bekal kita selama-lamanya. Bukan hanya di dunia, kalau di dunia mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan mungkin sampai 200 tahun. Misalnya nutut misalnya kita. Itu kan sebentar, padahal di akhirat itu lamanya, tidak ada batasnya. Bekal di sana itu, makanya Allah menyampaikan dari surah Al-Baqarah 97, wa tazawwadu fa inna kharzadid takwa. Berbekalah kalian, dan sebagai bekal dan modal itu takwa. Maka ilmu itu menjadi sarana takwa. Karena kita tahu, maka jadi lebih takwa. Takwa berarti lebih takut. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana an-naru fi talabi. Maka barang siapa yang mencari kemaksiatan, ujung-ujungnya maksiat, kanatin nar fi talabi, kanatin naru fi talabi, maka neraka sebenarnya yang dicari itu. Aiman istaghla fil ilmi nafi'il ladzi la yajuzu lil baligil aqli wujlahu. Maka barang siapa yang sibuk dalam mencari ilmu, di mana seorang yang sudah akil balik itu la yajuzu lil baligil aqil juhlau, tidak boleh bodoh kita itu, harus ngerti. Karena til haqiqata liban bil jannati wal ridha Allah taala. Ganti pakai pointer. Maka sesungguhnya fil haqiqati taliban lil jannati wa ridha Allah taala, maka sesungguhnya dia itu sedang apa? Mencari surga dan keridhaan Allah. Wa man kana maridan wa man kana muridan lil ma'siyati, keinginannya untuk maksiat, karena fil haqiqah taliban linnari wali sakhatillahi ta'ala, maka pada niatnya itu sedang mencari murka Allah dan neraka. Ya makanya kita perlunya menuntut ilmu supaya tahu ilmu itu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, hitam dan yang putih. Makanya Allah itu nyindir di dalam Al-Quran itu, apakah sama orang yang melihat dan tidak melihat, orang yang buta? Oh tidak. Ya itu. Nah ini kemarin saya sampaikan keutamaan mencari ilmu, seorang akan dimudahkan jalan menuju surga, dirahmati Allah Ta'ala, dikelilingi oleh para malaikat, diberikan kebaikan serta diberikan keterangan hati. Bayangkan, sudah jalan menuju surga gampang, kemudian kok kita ini berkumpul di dalam masjid, kita itu mempelajari sebuah kitabullah, maka ketentraman itu akan hadir dalam diri kita. Makanya ketika orang itu sumpah banyak masalah, cobalah hadir majelis ilmu, meskipun nggak di depan, yang paling nggak mendengarkan, maka akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang turun. Luar biasa. Maka keutamaan mencari ilmu itu seperti yang sangat populer, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kan menjadi wasilah kita untuk dimudahkan menuju akhirat. Mari sudah banyak saya terangkan. Nah, saya lanjutkan. Maka kita perlu mengamalkan ilmu. Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah berkata, kana yaqulu man amila bima alam fatakallahu lahu ma la ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan membukakan baginya apa-apa yang dia tidak ketahui. Bayangkan, mengamalkan ilmunya kok kita ini tahu cara sholat yang benar itu begini, kita sampaikan ke anak
istri kita, suami kita, oh gini loh yang benar itu. Itu kan sudah ilmu, tidak harus di majelis seperti ini misalkan, seperti guru dan murid. Tapi antar teman, antar keluarga juga bisa disampaikan tentang ilmu. Gini loh, kalau ke masjid itu tuh mesti suci, semuanya mesti bersih, wudunya mesti benar. Kenapa itu menjadi syarat sahnya sholat? Kenapa kok itu nggak boleh asal-asalan? Supaya sholatnya diterima, lalu berdoa. Makanya kadang jangan heran kenapa doanya nggak dikabulkan padahal sholat terus. Coba kita periksa apakah wudhunya sudah benar, apakah kita ke masjid masih membawa najis. Ini kan perlu diilmui. Kalau nggak tahu ya asal saja dari cok masuk ke masjid. Nah, perlu diilmui, dipelajari. Nah, kita bisa sampaikan itu. Sebagaimana dalam kitab Ilatul Aulia juz 6 163. Makanya Allah berfirman di dalam surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladziina tadau. Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dikasih. Nggak ada ilmu itu berkurang. Jangan khawatir kalau membagikan ilmu itu. Pasti Allah akan menambah ilmunya. Kita tahu misalkan bagaimana bacaan yang baik, kita sampaikan. Bagaimana berperilaku yang baik, kita sampaikan. Bahkan dalam hal lingkungan, misalkan an-nadzafatu minal iman, kita sampaikan bersih itu sebagian dari iman. Dan itu kan juga bagian dari kita menyampaikan sebuah ilmu, sebuah petunjuk. Di dalam ayat lain surat Muhammad ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tadau zadahum hudan wa tahum taqwahum. Nah, maka kalau orang itu terus mau menerima petunjuk lalu menyebarnya, ditambah lagi, alhamdulillah saya jadi tahu begini ternyata. Contoh lagi petunjuk itu, misalkan di antara ilmu, kira-kira sholat sunnah pada maghrib itu surat sunnah yang dibaca apa? Kenapa? Boleh surat semuanya, tapi kira-kira kita kan ingin nyontoh Nabi nggih. Nabi itu sholatnya lek maca apa toh? Ternyata pada maghrib itu Nabi itu kalau membaca sholat ba'diyah maghrib itu surat Al-Falaq sama Al-Ikhlas, sama seperti dengan qobliyah subuh. Loh, karena kita tahu terus kita amalkan, insya Allah akan menambah lagi ilmu yang lain. Misalkan sholat Jumat, apa yang paling umum kita sering ala sama ghosiyah. Ternyata juga ada ayat lain. Nabi suka dengan apa? Biasanya dibaca apa? Surat Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Ya begitu. Kita akan ditambah lagi sama Allah. Masih banyak hal lain lagi. Dan ketika itu menambah ketakwaan, maka semuanya akan ditambah karena ini sebagai rasa syukur. Maka rasa syukur itu diamalkan. Kok kita mengamalkan yang kita tahu, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Terus kemudian awwalu ma yastafidu min ihsanik wa tadurru min isa'atik. Sesungguhnya segala sesuatu ketika kita bisa memberikan manfaat itu adalah sebuah kebaikan dan itu akan bermanfaat buat kita. Yastafidu min ihsanik wa yatadurru, kok kita itu membahayakan min isa'atik, sesungguhnya itu adalah pada kita sendiri.
Makanya Allah menyampaikan dalam surah Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Kok kita ini baik, makanya segala sesuatu itu kita doakan yang baik-baik, karena itu akan diamini oleh malaikat dan itu kembali ke kita. Doakan yang baik, maka pada hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri, karena kita itu apa? Tidak lepas dari dosa dan salah. Al insanu makhalul khata' wanisyan. Kita itu tempatnya lupa, dosa. Nggak ada kok yang sempurna. Orang itu standar, jarang. Mesti naik turun. Apa kata Nabi? Al imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Makanya ada istilah kerennya itu apa? Yang biasanya di iklan itu, life is never flat. Karena ya, hidup itu tidak mesti mulus, baik terus. Allah sudah ngerti itu. Kalau kita ini tempatnya salah, makanya kita dikasih peluang untuk bertaubat, untuk istighfar, mohon ampun. Nah, maka Sufyan As-Tsauri meriwayatkan dari Abu Haitham At-Tamimi, dari seorang lelaki yang telah mengatakan bahwa ulama itu ada 3 yang kemarin saya sampaikan ya, dari tafsir apa? Surat dari tafsir Ibnu Katsir surat apa? Kemarin adalah ayatnya bagaimana? Mungkin ayatnya innama yakhshallahu napa min ibadihil ulama. Maka itu ada 3. Ulama itu ada 3. Yang pertama kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang kemarin ini saya tuliskan, ulama yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tentang perintah Allah. Yang pertama, itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui batasan-batasan serta fardu-fardu yang telah ditetapkannya. Dia konsisten. Oh, Allah itu Esa, Allah itu Maha Tahu. Karena kita belajar, Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan semut di liang dan daun yang jatuh, semuanya tak lepas daripada pengamatan Allah. Dan mengetahui tentang perintah Allah. Perintahnya apa? Beribadah, bertakwa. Nah, ini yang pertama. Ini ulama itu tidak harus kemarin saya sampaikan apa orang yang seperti para habaib, para masyayikh, para kiai dan itu bukan, tapi orang yang mengetahui Allah, hakikat hidup. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka hakikatnya dia itu tahu Tuhannya, tahu Allah dia. Kemudian yang kedua, ulama atau orang yang mengetahui tentang Allah tapi tidak mengetahui perintahnya. Oh iya, Allah itu ada, tapi nggak tahu perintahnya, sekedar beriman saja. Orang yang takut kepada Allah tapi tidak mengerti batasan-batasan dan fardu yang ditetapkannya. Akhirnya apa? Ya banyak yang salah juga. Akhirnya yang bukan syariat dianggap syariat. Yang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Tahu Allah, tahu, tapi tetap bermaksiat. Ulama kemudian yang ketiga, ulama yang mengetahui tentang perintah Allah tapi tidak mengetahui tentang Allah.
Orang yang mengerti batasan-batasan dan fardu-fardu yang ditetapkan, maksudnya di sini ada ketentuan hukum-hukum, termasuk hukum-hukum fisika, hukum-hukum kehidupan. Makanya ada sebuah kisah bahwasanya di salah satu, kalau mencari Pak, saya menjumpai Islam itu di Eropa, kalau nggak salah Bu ya, saya lupa nama. Tapi saya tidak menjumpai Islam di negeri Muslim. Ternyata orang non-Muslim itu sebenarnya hakikatnya itu telah melaksanakan aturan Islam. Contohnya, kita itu kalau transaksi, orang non-Muslim itu selalu dicatat. Ada PO istilahnya, ada order. Loh, itu menurut saya sudah menjalankan perintah Allah. Ada catatannya. Wa idza tabayatum faktubu. Kalau kalian sedang transaksi, catatlah. Nggih mboten. Nek kita mboten wis ngono wis gampang. Karena tenan, roro lali. Akhirnya gegeran. Nggih mboten. Loh, wingi kok iki wis udah 3 bulan. Wingi gak gini loh. Iya, gini kan ngomong. Akhirnya engkel-engkelan. Tapi orang Eropa, orang Barat yang akhirnya diterapkan di Indonesia, itu pakai metode. Dia tahu bata-bata, tahu hukum-hukumnya. Hukum kausatifnya tahu. Hukum sebab akibat faham. Dia memang tidak mengenal Allah. Tapi menerapkan yang harusnya itu adalah bagian dari apa? Khasanah Islam, keilmuan Islam. Aplikasi yang harus diterapkan di dalam Islam. Kenapa di Barat itu bersih? Dia tidak tahu an-nadhafatu minal iman, tidak ngerti mereka itu. Tidak ngerti, tapi kenapa kayak di Singapura itu bersih? Di Eropa itu bersih. Tapi kita itu yang Muslim malah enggak. Justru harusnya yang paling bersih itu kita daripada mereka. Bukankah yang menemukan sabun itu orang Islam? Harusnya paling wangi itu orang Islam. Pewangian itu asal dari Islam banyak kan. Nah, kita itu tidak menerapkan. Bayangkan ketika hukum-hukum itu, batasan-batasan itu kita mengetahui bahwa itu adalah bagian dari Islam, Masya Allah. Disiplin-disiplin ilmu termasuk di dalamnya. Maka pentingnya disinilah pentingnya menuntut ilmu. Bahkan Ibnu Rajab sampai menyimpulkan di dalam Jamil Ulumul Hikam. Jamil Ulumul Hikam ini nggak salah ada ringkasan dari Arba'in. Nah, itu hasil Jamil Ulumul Hikam. Menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Karena kita tahu kita ini kalau mau ke pesta gimana? Mesti mandi dulu. Ada undangan itu mandi dulu. Muacak sing cantik, sing ganteng gimana? Tapi lek sholat obros-obros gimana? Padahal kita ini menghadap Allah. Makanya ketika segala sesuatu hal yang mudah kita niatkan ibadah itu menjadi ibadah. Hal yang mudah menjadi ibadah. Kita ini mandi pagi, diniatkan ya Allah saya mandi pagi supaya menghadap ini bersih, wangi. Syukur-syukur pakai minyak wangi. Itu semuanya itu menjadikan ibadah. Ke masjid dengan yang bersih, bajunya nggak sing apek. Kadang ke masjid itu sing apek pakai. Pokoknya yang sepenting sholat gitu. Cobalah kita yang perbaiki diri. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika datang ke masjid yang indah, yang baik. Yang indah tidak harus mahal, tapi harus bersih dan suci. Nah, itu.
Maka di dalam hal lain juga disampaikan, man la yuhibbul ilma fala khaira fihi. Barang siapa yang tidak cinta ilmu, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Bagaimana mau baik? Wong ilmunya aja ndak tahu. Kan begitu. Harus diilmui. Salatnya yang benar bagaimana? Rukuknya bagaimana? Iktidalnya bagaimana? Bayangkan, jenis sekarang tak tanya. Ada pahala yang sering ditinggalkan. Bahkan Nabi pun memuji orang tersebut. Kenapa? Ketika sholat, ketika Nabi itu mengimami, ada sahabat. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, amalan apa? Sehingga ini bukan dari Nabi yang mengucapkan sahabat, tapi dipuji oleh Nabi. Amal apa ya? Mungkin Nabi juga sudah tahu, diberitahu oleh malaikat Jibril. Amalan apa sehingga engkau malaikat berebut mencatat kebaikan? Dan ini loh, tiap hari kita ini sholat, malaikat itu, saya melihat malaikat berebut mencatat kebaikan yang engkau baca tadi. Bayangkan, kira-kira bacaan apa? Ada yang tahu? Ketika sahabat itu selesai iktidal, habis rukuk, terus iktidal, sami Allahu liman hamidah, sahabat ini membaca hamdan kasiran mubarakan fihi. Coba dihafal, hamdan kasiran mubarakan fihi. Bacaan itu malaikat mencatat berebut. Hadisnya sahih. Ada yang redaksi hamdan syakiran thayyiban mubarakan fihi. Ada yang kita ini kan karena tidak tahu ya. Makanya menuntut ilmu, karena menuntut ilmu jadi tahu. Makanya karena kita cinta ilmu, dan itu kebaikan padahal kita lakukan tiap hari karena kita tidak tahu napa? Tidak tahu napa? Tidak tahu kalau di sana ada rahasia-rahasia amalan-amalan yang itu bisa kita amalkan. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Sami Allah liman hamidah. Sebelum sujud hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Umur berebut, malaikat itu mencatat. Atau mungkin doa di dalam sholat. Yang paling mungkin kira-kira ketika di antara dua sujud, doa ini pripun? Rabbi ghfirli. Jangan kalau tahu artinya luar biasa. Coba sholat malam dipraktekkan. Rabbi ghfirli warhamni. Kan gitu nggih? Ada yang saya baca yang panjang, ada yang pendek yang panjang. Ada beberapa redaksi hadis. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutupi kekuranganku, aibku ya Allah. Bayangkan. Warfa'ni, angkat derajatku, karirku, kedudukanku. Mungkin sering dihinakan orang, dinyek bolak-balik. Warfa'ni, warzuqni, berikan aku rizki Allah. Usaha ini seret, sumpek, buntung, bulat. Coba jenengan di antara dua sujud itu loh. Coba nanti cari Rabbi ghfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutupi aibku. Jenengan malam baca ini iso nangis, belum sampai sujud nangis. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan rizki ya Allah. Kalau bapak sehingga bisa menafkahi keluarga dengan lebih baik, usahanya lebih baik. Warzuqni wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah yang benar, supaya enggak ngawur menggunakan rezeki tadi, kedudukan tadi.
Wa'afini, sehatkan aku ya Allah yang punya penyakit, punya sakit. Coba jangan ngeluh. Wa'afini, sehatkan aku, batin, sehatkan aku ya Allah. Saya punya penyakit misalkan apa? Samurat, apa? Stroke. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Darting, lah bolak-balik ngamuk aja nggih. Darting, darah tinggi. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, yang terakhir, memaafkan aku ya Allah. Loh, kalau tahu artinya saya ulang artinya nggih. Nanti lek baca waktu ada imam biasanya nggak nutut kalau merenung gitu nggih. Yang penting tahu artinya, tapi kalau sholat sunnah jangan sendirian. Syukur-syukur mal Rabbik firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni artinya sayangi aku. Wajburni, tutupi aibku, kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku, harusnya begitu. Ada yang lebih pendek hadisnya, bacaannya. Tapi dia nggak lepas dari beberapa arti tadi. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rizki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk yang benar ya Allah ke dalam jalan. Wa'afini, apa artinya? Sehatkanlah aku, sembuhkanlah aku ya Allah. Itu loh. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa aku semuanya ada di susah. Karena dosa-dosaku banyak aib ku tampak di masyarakat. Karena dosa-dosaku karirku gak munda-munda. Kan ngoten nggih. Kedudukanku gak jalan-jalan. Karena dosaku ya Allah rezekiku seret. Karena dosaku ya Allah banyak sakit penyakit lah gitu. Nah itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, begitu utamanya menuntut ilmu. Man jaa masjidi hadza lam ya'ti illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa fi manjiatil masajid fi sabilillah. Lo kita ini lo dianggap fi sabilillah. Seperti berjuang di jalan Allah. Mendatangi masjidku, termasuk masjid-masjid yang lain. Tidak yang mendatangi kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia setara dengan kedudukan mujahid fisabilillah. Bayangkan, luar biasa sekali. Nah, makanya orang itu kalau nggak tahu ya tetap nggak tahu. Bahkan sampai tua pun, sampai umur mungkin 100 pun, kalau nggak pernah diberitahu nggak akan tahu. Kan gitu nggih? Itu namanya ilmu. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan, waman lam yada murta'adu misa'atan tajarru'adul jahli tula khayati. Bang tidak pernah merasakan pahitnya belajar waktu sesaat ini kan pahit. Lah kan di masjid ngapain? Karena enakan di rumah nonton TV sinetron. Ini bukan kan pahit ini. Gak enak. Gak menyenangkan. Yo enakan main HP loh. Nggih mboten. Plus nongkrong. Nggih mboten. Enak pundi nongkrong mbek nuntut ilmu. Ya asli ini kan enak nongkrong lah nggih, saking gak sungkane ngomongin ngoten nggih. Enak cangkruan ngobrol sana sini. Kan makanya diarani pahit kata Imam Syafi'i, enggak menyenangkan maksudnya itu. Pahit enggak menyenangkan. Tajarru'adul jahlitul khair. Kok dia itu enggak mau bersusah payah, merasakan getir pahitnya, enggak enaknya menuntut ilmu. Ya dia itu sebenarnya bodoh sepanjang masa karena enggak mendapat ilmu. Nah kalau enggak di majelis ilmu ya enggak tahu. Tidak pernah mencari tahu ya enggak tahu. Karena kadang kita itu dilenakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak sekali godaan kita. Setan itu tidak pernah ridho dengan kegiatan kita yang bertakwa itu. Dia akan mengganggu dari depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Tidak akan pernah berhenti. Makanya menuntut ilmu, lo kan orang pintar kan takdir ya, dengan ngoten nggih. Si takdir no pintar. Enggak juga. Takdir itu ada apa sih takdir itu? Takdir itu ada dua.
Takdir itu ada dua. Napa mawon? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Takdir? Takdir itu ada dua, Bapak Ibu. Tuh, nggak ada yang tahu? Takdir. Wah, orang itu kan, oh orang itu sukses, harus takdire. Kan gitu kita bisa nih, menyerah dengan diri sendiri. Loh, kayak gitulah bertentangan dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bertentangan dengan ayat itu. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia enggak berubah. Kan malah bertentangan kalau gitu. Wah, kan keresahannya Allah gitu loh. Nanti dulu. Orang itu fakih, pinter, baik, sukses, gagal lu karena diantar dia. Makanya takdir itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah takdir mubrom, yang kedua mu'allaq. Apa? Mubrom sama mu'allaq. Mubrom itu gimana? Mubrom itu sudah ketetapan. Baru tahu ya? Mubrom itu contoh mati kita itu mubrom. Kelahiran kita laki-laki perempuan itu mubrom, ditentukan. Meskipun katanya dokter kromosom itu bisa dirumuskan, saya pernah diajari dulu ilmu IPA itu kromosom X dan Y, gimana? Yang pernah IPA kromosom ini dan Y, kata laki-laki ini kromosomnya itu bisa, tapi kan hanya perkiraan. Tetap Allah yang menentukan, kan juga banyak yang bleset. Kayak gitulah orang enak ngomong, dokter saya ingin punya anak laki-laki saja, laki-laki semua lah, atau dokter saya ingin anak perempuan saja. Kan ngoten lagi. Kadang udah punya anak dua, kepingin anak laki-laki, ketiga perempuan lagi. Kan itu saya punya teman begitu. Wah, kepingin anak laki-laki saya, nanti insya Allah keempat ini. Harus konsultasi mana? Tetap lagi perempuan. Kan itu kan kamu bro. Kalau mau alat itu masih ditentukan dengan ikhtiar kita. Masih ditentukan dengan ikhtiar kita. Allah melihat ikhtiar kita. Anda ingin sukses, ya Anda usaha, Allah akan menakdirkan Anda sukses, menjadikan Anda sukses kalau Anda berusaha. Tetap semuanya disandarkan kepada Allah. Mau kaya, ya usaha. Ya aku duduk sini aja, yang penting Allah kan anak nakdir kaya lah kaya, kan gitu. Lah enaknya lain gitu nggih. Nggak ada. Makanya akan bertentangan dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau berubah dengan sendirinya, diarahkan sama Allah karena sudah berikhtiar ke sana. Nah, maka menuntut ilmu itu juga bagian dari takdir mu'allaq. Jangan salahkan Allah. Ya Allah, kan saya sudah ditakdirkan bodoh. Kok bodoh, masjid aja nggak mau kok, ngaji aja nggak mau kok, kan gitu. Ikhtiarnya aja enggak ada. Nah gitu nih. Maka suatu ketika udah habis sedikit lagi, berkatalah Imam Syafi'i, saqautu ila waqin an su'akhifti farsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarni bi annal ilma nurun wa nuru wa ila yuhdalil asi. Imam Syafi'i ngadu ke gurunya namanya Waqi' bin Jarrah. Saya itu kok susah sekali menghafal. Ngapal kok susah sekali, hilang terus. Nah gitu ya kita. Atau anak kita itu kalau susah, coba ini dipraktikkan. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi menyampaikan kepada Imam Syafi'i, ayo tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anal ilmu nur, karena katanya bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurul lillahi dalil asli, dan cahaya Allah tidak untuk orang yang bermaksiat mengingkarinya. Makanya ketika kita susah untuk menghafalkan sebuah ayat, kita banyak istighfar. Mungkin kita banyak dosa. Anak kita ini kok susah, kita istighfar, astagfirullah. Mungkin saya salah didik. Ada yang salah apa ya Allah? Gitu loh. Itu nggih. Supaya mendapatkan cahaya. Kamu habis. Makanya belajarlah ta'alam faisal maru yuladu aliman walaysa akhulim kamu wajahilun. Orang itu ndak ujuk-ujuk dilahirkan langsung pintar. Makanya harus belajar. Dan orang yang bodoh itu beda dengan orang yang pintar.
Man arada dunya fali bil ilmi, man arada al-akhirah fali bil ilmi. Makanya tadi itu, inilah ke surga caranya, karena untuk mencapai itu harus dengan ilmu. Kok ingin sukses dunia dan akhirat, maka syaratnya harus dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Nah itu nggih, kabar siapa sedikit lagi. Nah, terakhir ini, sebelum waktu terakhir ini, ayo lebih semangat menuntut ilmu agama daripada mengejar dunia. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, Inna Allah Ta'ala yubagidu kullu alimin bid dunya wajah bil akhirah. Sungguh Allah itu membenci, perhatikan, setiap orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhir. Naudzubillah, nggak tahu syarat-syaratnya. Islam itu bagaimana, itu bagaimana, syaratnya sholat bagaimana, fardunya bagaimana, yang batalkan bagaimana, termasuk puasa, zakat dan sebagainya. Makanya Rasulullah bersabda, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu san hatta al-haud fil bahr. Bayangkan keutamaan orang yang berilmu, makanya jalan surga. Segala sesuatu yang memintakan ampun bagi ahlul ilmi, orang yang berilmu, sampai-sampai ikan di dalam lautan. Bayangkan, luar biasa. Makanya marilah kita memohon kepada Allah, berdoa terus, semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menerima segala amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada nih. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.